Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak MEM kelas 7. Apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa belajar di rumah dalam keadaan sehat tentunya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muslihah Dwi Rahayu, biasa dipanggil Mem Ayu. Mem untuk kelas 7 hanya mengajar satu mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis. Oke, langsung saja. Untuk bab pertama di semester awal ini adalah tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Apa itu Al-Quran dan Hadis? Tentunya kalian semua sudah paham ya. Sebagai seorang muslim harusnya sudah tahu apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Tapi tidak apa, kita akan bahas Al-Quran dan hadis ini secara mendetail pada materi hari ini. Jadi kita sebagai manusia, keberadaan kita di muka bumi ini sebagai khalifah tentunya tidak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, dalam menjalankan kewajibannya itu pasti ada masalah ataupun kendala yang dihadapi. Dan kemampuan manusia itu terbatas, ya kan? Pasti akan menjadi inti permasalahan apakah mereka akan mampu melewati kehidupan dengan baik atau tidak. Maka dalam hal ini, setiap manusia membutuhkan yang namanya pegangan hidup. Pegangan hidup ini yang akan menuntunnya pada jalan yang benar. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia, terutama seorang muslim. Sebelum lebih jauh, kalian harus tahu tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mampu menjelaskan fungsi dari Al-Quran dan hadis. Oke, kita lanjutkan ya. Sebagai pedoman hidup seorang muslim harus berpegang pada 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma atau qiyas. Ini adalah pedoman yang harus dipegang seorang muslim. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca, dan Qur'ana yang artinya bacaan. Maka bisa dikatakan Al-Quran itu berarti bacaan yang sempurna. Kenapa bisa dikatakan sempurna? Karena dari bacaan-bacaan yang lain, Al-Quran ini punya beberapa keistimewaan. Yang pertama,
Al-Quran dibaca oleh ratusan juta manusia. Benar atau tidak? Benar kan? Meskipun mereka tidak tahu arti dan tidak bisa menulis aksara, mereka tetap bisa membaca Al-Quran. Karena dalam sholat tentu harus membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah dan surah pendek. Dan yang kedua, Al-Quran cara membacanya itu diatur. Ada tata cara membaca, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai etika membacanya pun ada tata caranya. Ini yang membedakan Al-Quran dengan bacaan yang lain. Dan yang ketiga, susunan kata dan kosakata juga makna dalam Al-Quran itu dipelajari. Kalau susunan dan kosakatanya itu kita pelajari di bidang nahwu dan shorof dalam bahasa Arab ya. Kemudian makna kandungan dalam Al-Quran itu bisa dipelajari melalui tafsir Al-Quran. Nah itu tadi keistimewaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada di muka bumi ini. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah, kalam Allah, kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya dinilai ibadah. Itu pengertian Al-Quran menurut istilah. Lanjut. Sekarang pengertian hadis. Apa itu hadis? Secara bahasa, hadis berasal dari kata hadatsa yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis biasa juga dimaknai dengan sunnah. Nah, sunnah Nabi ini direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Jadi secara harfiah, hadis itu berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Itu ya. Itu tadi pengertian dari Al-Quran dan hadis. Dari sini sudah bisa dipahami. Oke, kalau gitu kita lanjut ke fungsi Al-Quran dan hadis. Apa sih fungsi Al-Quran itu? Jadi Al-Quran itu sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau dengan alam. Itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, secara garis besar, fungsi Al-Quran itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga,
petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Meskipun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Kemudian yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Ini seperti kita ketahui bahwa sebelum Al-Quran turun, Allah sudah menurunkan 3 kitab terlebih dahulu. Apa saja? Masih ingat? Ya, yang pertama ada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Al-Quran ini fungsinya sebagai pelengkap dari ketiga kitab tersebut. Itu tadi keempat fungsi Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis. Adapun fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian ayat Al-Quran itu memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Nah, jadi di situ fungsi hadis ya. Oleh karena itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, hadis mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis yang kedua adalah memerinci ayat Al-Quran yang global atau yang masih bersifat umum. Dan yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, ini merupakan fungsi hadis. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan kitab-kitab suci sebelumnya. Di antaranya yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil. Juga Al-Quran mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, juga keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur, serta berbudi mulia. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Meskipun kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya karena Allah sebaik-baik zat yang maha menjaga. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah
juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Dari sudut inilah kita menyaksikan sendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi, apa yang ditemukan oleh pengetahuan modern adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Ada yang tahu? Oke, nanti kita diskusikan di classroom ya. Kemudian yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak susah bagi siapapun untuk memahaminya, tidak susah pula untuk mengamalkannya, asal disertai dengan kemauan yang kuat dan keikhlasan hati. Nah, sampai di sini dulu penjelasan materi kita pada bab pertama. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan hubungi Mem via WhatsApp atau lewat Google Classroom. Oke, thank you for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.